Pada musyawarah besar ke-10 Pemuda Pancasila yang diadakan di Jakarta pada 2019, Yapto Suryo Sumarno kembali didaulat sebagai pimpinan tertinggi Pemuda Pancasila. Secara keseluruhan, Yapto sudah memimpin ormas ini selama 8 periode sejak 1981. Kekuasaannya selama 43 tahun di Pemuda Pancasila bahkan mengalahkan masa rezim Soeharto yang hanya 32 tahun. Ketokohannya di dunia ormas tak bisa dilepaskan dari keluarga bangsawan Solo hingga kedekatannya dengan keluarga besar Cendana. Sebagai tokoh sentral di Pemuda Pancasila, Yapto bukanlah orang sembarangan. Yapto adalah keturunan Belanda yang dibesarkan di keluarga ningrat. Ayah Yapto, Sutaryo Suryo Sumarno, adalah bangsawan Solo, cucu dari Mangkunegara V yang lama mengenyam pendidikan di Belanda. Saat itulah, ayah Yapto bertemu dengan seorang gadis Belanda keturunan Yahudi bernama Dolly Zegerius yang kemudian diperistri pada 1943. Dolly Zegerius menjadi satu dari beberapa perempuan Belanda yang turut pulang ke Indonesia pasca kemerdekaan. Dolly kemudian menjadi warga negara Indonesia, sementara sang suami menjabat sebagai Kepala Jawatan Topografi Angkatan Darat. Lewat pernikahannya, pasangan ini memiliki 3 orang anak, yaitu Sunaryo, Marini, dan Yapto. Sunaryo meninggal di usia muda. Marini sukses menjadi penyanyi dan aktris legendaris Indonesia, sementara Yapto berkecimpung di politik dan menduduki jabatan penting di Pemuda Pancasila. Di masa remajanya, Yapto yang dijuluki si bule ini sudah ditakuti dan disegani oleh anak-anak muda Jakarta. Ia dan teman-temannya mendirikan sebuah geng bernama Siliwangi Boys Club, atau dikenal juga dengan sebutan geng 234 SC, sebuah kelompok anak muda yang mayoritas diisi oleh anak-anak perwira tinggi TNI AD yang tinggal di Komplek Tentara Siliwangi, Jakarta Pusat. Kala itu, keberadaan geng-geng remaja seperti Siliwangi Club dilindungi oleh tentara dan kerap melakukan kekerasan dan kericuhan di ibu kota. Karenanya, Panglima Kopkamtib, Jenderal TNI Sumitro, memerintahkan untuk memusnahkan kelompok-kelompok tersebut. Sejak saat itu, Yapto kemudian berpindah ke Pemuda Pancasila. Musyawarah besar ketiga Pemuda Pancasila di Cibubur pada 1981 mengantarkan Yapto menjadi orang nomor 1 di ormas itu. Kekuasaannya sebagai Ketua Umum Pemuda Pancasila langgeng tak tergoyahkan hingga hari ini. Di masa Orde Baru, Yapto yang dikenal dekat dengan keluarga Cendana disebut turut membantu melanggengkan kekuasaan politik Soeharto melalui Pemuda Pancasila. Yapto sendiri masih memiliki hubungan kekeluargaan dengan Presiden kedua Indonesia itu melalui garis ayahnya yang merupakan sepupu jauh daripada istri Soeharto, Siti Hartina alias Tin Soeharto. Karena hal itu, Yapto juga sebenarnya punya hubungan keluarga dengan Prabowo Subianto yang merupakan menantu daripada Soeharto. Pemerintahan Orde Baru memanfaatkan Pemuda Pancasila yang kebanyakan anggotanya adalah preman untuk melakukan intimidasi terhadap lawan dan pengkritik pemerintah. Pemuda Pancasila yang saat itu berada di bawah sayap Golkar juga dimanfaatkan untuk membantu kampanye Golkar dalam tiap gelaran pemilu. Bahkan, Pemuda Pancasila juga dituding turut berada di balik penyerangan markas besar PDI Megawati pada 27 Juli 1996 atau yang lebih dikenal dengan peristiwa Kuda Tuli. Kesetiaan Pemuda Pancasila kepada militer, Golkar dan Soeharto membuat eksistensi mereka tetap utuh, bahkan semakin berjaya. Pemuda Pancasila juga tak tersentuh operasi penembakan misterius atau Petrus yang kala itu menargetkan preman jalanan. Bersamaan dengan runtuhnya Orde Baru, Pemuda Pancasila juga mengalami perubahan. Dalam musyawarah besar ke-7 pada 2001, Pemuda Pancasila berubah menjadi organisasi yang lepas dari politik praktis. Meski menyatakan bebas dari kepentingan politik praktis, Pemuda Pancasila membebaskan anggotanya untuk terjun ke dunia politik. Sejak saat itu, mulailah tokoh dan kader Pemuda Pancasila masuk ke dalam partai politik, bahkan menjadi pejabat daerah maupun elit nasional, termasuk Yapto sendiri. Karir politik Yapto memang tak sementara yang kawan-kawannya. Yapto pernah mendirikan partai bernama Partai Patriot Pancasila pada 2001. Partai yang awalnya digadang-gadang bisa menjadi corong aspirasi politik anggota Pemuda Pancasila ini hanya mendapat 0,9% suara di pemilu 2004. 5 tahun berikutnya, Partai Patriot Pancasila kembali mengikuti pemilu 2009 dan telah berganti nama menjadi Partai Patriot. Sayangnya, hasil buruk kembali didapat dengan perolehan 0,5% suara. Terlepas dari karir politiknya yang kurang bersinar, Yapto masih memiliki relasi kuat dengan para elit pemerintahan, pengusaha, dan petinggi militer. Pada 2010, Yapto ditunjuk oleh Tutut Soeharto sebagai Direktur Utama TPI yang saat itu sedang mengalami masalah perebutan saham antara Haritano dan Tutut. Di luar kehidupan organisasinya, Yapto layaknya seorang laki-laki yang memiliki hobi.
Berburu dan bermain golf menjadi salah satu cara mengisi waktu luang. Ketertarikannya pada golf sukses mengantarkan dirinya sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Golf Indonesia periode 2023-2027. Pada Pilpres 2024, Yapto masuk dalam jajaran tim pemenangan Anies Muhaimin sebagai Wakil Ketua Dewan Penasehat. Anak-anak Yapto turut mengikuti jejak sang ayah sebagai pimpinan Ormas. Yedidia Suryo Sumarno pernah memimpin Sapma Pemuda Pancasila sejak 2011 hingga 2019 dan kini menjabat sebagai Ketua Umum Pemuda Pancasila Jakarta Selatan. Ada juga Syahid Abisalom Suryo Sumarno atau Abi Yapto yang memimpin Ormas bernama 234 SC. Abi Yapto juga dikenal sebagai pengusaha di bidang musik dan jasa keamanan. Bukan sebuah rahasia apabila kader Pemuda Pancasila banyak berasal dari preman jalanan. Pada masanya, preman-preman ini ditugaskan untuk memberangus komunisme atau melanggengkan kekuasaan Orde Baru. Namun, Pemuda Pancasila juga tak jarang bertikai dengan ormas lain dalam hal penguasaan wilayah maupun lahan parkir. Katakan Pemuda Pancasila ini organisasi preman. Kalau Pemuda Pancasila preman, saya lebih preman daripada orang yang mau. Perputaran uang yang seksi di lahan parkir membuat ormas, salah satunya Pemuda Pancasila, menerjunkan para anggotanya untuk mengurus lahan parkir. Para pimpinan Pemuda Pancasila tak membantah hal ini, bahkan menyebutnya sebagai bentuk pembinaan anggota. Di Jakarta, 10% parkiran dikuasai oleh ormas, seperti Forum Komunikasi Anak Betawi, Pemuda Pancasila, dan Forum Betawi Rempuk. Wilayah kekuasaan Pemuda Pancasila berada di Jakarta Utara, sebagian Jakarta Pusat, dan Jakarta Selatan, khususnya pusat hiburan seperti kawasan Kemang, Senopati, hingga Blok M. Dipicu saling berebut lahan parkir, dua kelompok ormas terlibat tawuran. Kelompok ormas terlibat bentrokan akibat berselisih dalam pengelolaan lahan pasar. 11 orang ditetapkan sebagai tersangka oleh Kepolisian Daerah Sumatera Utara terkait bentrokan dua kubu organisasi kepemudaan. Kedua kubu saling serang di ruas Jalan Juanda dan Brigjen Katamso usai acara pelantikan pengurus Pemuda Pancasila Majelis Pimpinan Cabang Medan. Dua organisasi massa terlibat keributan di Jalan Arya Putra Pamulang, Kota Tangerang Selatan pada Kamis dini hari tadi. Mirisnya keributan terjadi karena masalah sepele, yaitu perebutan lahan parkir di salah satu minimarket. Bukan sebuah rahasia apabila kumpulan ormas ini kerap bertikai di jalanan demi jatah lahan parkir. Bentrok hingga korban nyawa seolah menjadi hal yang lumrah bagi para ormas demi mempertahankan kekuasaan atas titik basah ekonomi seperti terminal ataupun pasar. Bentrok dan kekerasan sesama ormas di berbagai daerah yang melibatkan Pemuda Pancasila bukan sekali dua kali terjadi. Hal ini kemudian membuat Wakil Ketua Komisi 2 DPR, Junimart Girsang, meminta Kementerian Dalam Negeri meninjau atau mencabut perizinan ormas yang sering bentrok. Keresahan ini kemudian dibalas oleh Pemuda Pancasila dengan demo besar-besaran di depan gedung DPR RI pada 2021. Mereka menuntut Junimart Girsang untuk segera meminta maaf atas pernyataannya tersebut. Demo besar ini berujung pada pengeroyokan dan penyerangan seorang polisi oleh beberapa anggota Pemuda Pancasila. Dan Joko Widodo menyebut Ormas Pemuda Pancasila merupakan ormas spesial. Alasan Jokowi karena ormas itu menggunakan nama Pancasila, maka ormas itu harus menjadi benteng Pancasila. Pemuda Pancasila adalah ormas yang spesial. Spesial karena di namanya ada kata Pancasila. Eksistensi Pemuda Pancasila tak bisa dipisahkan dari relasi kuat para pimpinan ormas dengan elit politik daerah dan nasional. Bahkan, bukan hanya itu, anggota Pemuda Pancasila bukan hanya berasal dari kalangan bawah, tapi juga kalangan politisi. Sebut saja Ketua MPR, Ketua DPD, Menteri, bahkan Presiden dan Wakil Presiden.